Shalom kepada jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun kau berada pada saat ini. Begitu juga kepada teman-temanku yang ada di seluruh Indonesia. Begitu juga kepada Alena Tennis Group yang ada di Bandung. Shalom. Saat ini saya ingin sharing mengenai firman Tuhan. Judulnya adalah kita memiliki bodyguard yang luar biasa. Bodyguard. Apa itu bodyguard? Pengawas. Banyak orang-orang kaya, orang-orang terkenal, presiden, wakil presiden, mereka ada pengawal pribadi. Kalau kita di sini di Indonesia namanya Pas Pampres. Pas Pampres. Pasukan pengamanan presiden. Tapi saya dengar juga ada juga pendeta-pendeta yang terkenal dikawal. Maka itu namanya Pas Pampen. Pasukan pengaman pendeta. Puji Tuhan. Kenapa mereka harus dikawal? Karena banyak orang-orang mengincar. Mungkin juga lawan-lawan. Mungkin oposisi-oposisi dengan mereka. Sehingga ada yang niat untuk mencelakakan. Terutama kepada keluarganya. Mungkin kepada istri. Mungkin kepada anak. Mungkin diculik. Untuk menerima tebusan-tebusan. Di Amerika terjadi, saudara. Abraham Lincoln, presiden dibunuh. John F. Kennedy dibunuh. Ada 7 presiden yang dibunuh. Jadi perlu sekali untuk ada pengawalan bodyguard. Begitu juga di Inggris, saudara. Ada namanya paparazzi. Paparazzi itu apa? Fotografer yang mencuri. Dengan tidak tahu yang difoto itu dicuri-curi untuk dimasukkan ke media. Biasanya itu adalah orang-orang yang terkenal, artis-artis, raja-raja, sehingga ready die waktu itu ketangkap basah juga oleh paparazzi, selingkuh, begitu. Itu walaupun ada pengawal waktu itu, pengawal itu kebobolan, puji Tuhan, ya itu namanya pengawal, saudara. Kita pun ada pengawal. Siapa itu pengawal yang luar biasa? Itu adalah Roh Tuhan. Disebut juga Roh Allah. Disebut juga Roh Kudus. Disebut juga Roh. Karena semua dilakukan oleh satu Roh yang sama. Roh yang akan kita bicarakan ini adalah Roh yang disebut pneuma atau Roh Kudus, Parakletos. Roh ini mempunyai perasaan. Saudara manusia punya perasaan, tersinggung, terhina, rasa direndahkan. Begitu juga roh itu mempunyai perasaan, saudara. Maka itu jangan dihujat. Ada yang menghujat Ananias dan Safira. Mereka menjual ladangnya dan mereka membohongi, mendustai kepada rasul, saudara, bahwa penjualannya itu tidak harga yang sebenarnya yang dikasih tahu. Sebagian sudah disembunyikan. Petrus menanyakan, apa harga ini yang kau jual? Iya, ternyata kan bukan. Sehingga waktu itu juga Roh Kudus, karena dihujat, didustai, langsung saja meninggal, saudara. Upah dosa adalah maut. Saudara jangan sekali-sekali menghujat Roh Kudus. Begitu juga Safira, istrinya. 3 jam kemudian datang kepada Petrus. Petrus menanyakan, apakah harga ini yang kata suamimu
sedemikian harganya. Dia katakan betul. Petrus bilang, kenapa kamu sudah bersekongkol dengan suamimu? Dan pada saat itu juga meninggal dunia. Maka hati-hati. Jangan menghujat Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh Allah. Roh Allah adalah roh Tuhan. Maka itu jangan menghujatnya. Mereka mempunyai perasaan, saudara. Seperti saudara punya perasaan, Roh Kudus juga punya perasaan. Roh Kudus juga mempunyai akal. Akalnya bagaimana, saudara? Roh Kudus menyelidiki sesuatu yang tersembunyi di dalam diri Allah. Dia dapat mengetahuinya. Ada akalnya. Roh Kudus adalah kehendak. Kehendak apa? Kehendak. Roh Kudus, roh memberikan karunia-karunia kepada orang-orang. Karunia apa? Karunia untuk berkata-kata dalam hikmat, kata-kata dalam pengetahuan, kata-kata dalam nubuatan, melakukan kata-kata dalam bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh, melakukan mujizat, menyembuhkan. Itu karunia roh. Siapa yang memberikannya? Roh yang sama, roh yang satu memberikan kepada mereka yang khusus sesuai dengan kehendak Roh Kudus sendiri, kehendak roh itu sendiri. Luar biasa. Siapa itu Roh Kudus? Bagaimana Roh Kudus datang di dalam diri kita? Yohanes 16 ayat 7 mengatakan demikian. Yesus pergi. Dia katakan kepada murid-muridnya, kalau aku tidak pergi, Roh Kudus, Roh penghibur, Roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Roh penghibur itu tidak akan datang kepadamu kecuali aku pergi. Maka dia pergi dan dia mengutus Roh Kudus diberikan kepada kita, orang-orang yang percaya. Puji Tuhan. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Yohanes 16 ayat 14. Ia akan memuliakan aku. Siapa yang memuliakan aku? Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Dia memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Dan memberitakan apa yang diterima dari Tuhan Yesus Kristus. Itu yang disampaikan kepada kita. Jadi Roh Kudus menyampaikan apa kata Yesus, bahwa dia itu berkepanjangan untuk menyampaikan kepada kita. Maka itu kalau kita katakan perkataan Roh Kudus sama dengan perkataan Yesus Kristus, sama dengan kita pun berbicara dengan Yesus Kristus. Karena semua perkataannya berasal dari Yesus Kristus sendiri. Puji Tuhan. Fungsinya Roh Kudus apa sih sebenarnya? Satu, membantu kita waktu kita lemah. Membantu kita berdoa. Yohanes 14 ayat 17. Roh disebutkan roh kebenaran akan diam di dalam kita. Roh itu yang Tuhan berikan kepada kita, dia akan diam di dalam diri kita sendiri. Membantu kita berdoa. Karena roh ini menyelidiki yang tersembunyi di dalam diri Allah, dia mengetahuinya, maka melalui bantuan Roh Kudus untuk berdoa, pasti dikabulkan, pasti berhasil, karena dia mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah. Apa yang berkenan kepada Allah. Dia mengetahui, jadi dia membantu kita untuk berdoa, sehingga berhasil. Kedua, menginsafkan dunia. Yohanes 16 ayat 8. Dunia akan dosa dan penghakiman
dosa dan penghakiman, diinsafkan. Saya masih ingat ada cerita di firman Tuhan di Alkitab, yaitu mengenai anak yang hilang. Yaitu ada 2 anak, dan dia meminta warisan sebelum waktunya, yaitu bapaknya masih hidup, dia minta warisan. Dia ambil warisannya semua, dia jual, jadikan uang. Setelah itu dia ke luar negeri, dia habiskan berfoya-foya dan habis. Setelah habis, saudara, dia kerja di ternak. Waktu dia ingin makan ampas dari babi pun tidak bisa dia dapat. Waktu itulah diingatkan, insaf dia, bahwa di rumah bapaknya banyak makanan, di sini dia ampas babi pun tidak dapat bagian. Setelah insaf, dia ingat, dia kembali ke rumah bapaknya. Itulah insaf. Setelah melakukan kejahatan, insaf. Setelah membunuh, insaf. Itu menginsafkan orang-orang jahat. Menginsafkan orang-orang yang niat jahat. Menginsafkan orang-orang yang telah melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu diinsafkan. Insafkan semua orang yang ada di dunia ini yang berdosa. Diinsafkan untuk bertobat. Siapa yang menginsafkan itu? Yaitu roh yang ada di dalam diri kita. Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita. Yaitu pengawal, bodyguard yang ada di dalam diri kita. Yang luar biasa, yang mengingatkan, menginsafkan kita. Orang-orang yang berdosa supaya berbalik kepada Tuhan. Luar biasa. Yang ketiga, itu memimpin kepada seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Ia akan memimpin kepada seluruh kebenaran dan akan memberitakan hal-hal yang akan datang. Memimpin seluruh kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran, hidup jujur itu adalah kebenaran. Hidup baik itu adalah kebenaran. Hidup suka memberi itu adalah kebenaran. Hidup mengampuni itu adalah kebenaran. Hidup mengasihi musuh itu adalah kebenaran. Mengucapkan syukur senantiasa di dalam segala hal itu adalah kebenaran. Jadi di dalam kehidupan kita tetap sukacita. Luar biasa, saudara. Oh, yang akan mengingatkan kita semuanya. Dan akan memberitakan hal-hal yang akan datang. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan demikian. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Allah mengatakan, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Semua rancangan-rancangan Tuhan tahu satu persatu. Rancangan-rancangan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Itu rancangannya damai sejahtera, sukacita, bukan kecelakaan, hari depan yang penuh harapan. Itulah masa depan kita. Saudara, sesuatu yang tidak kita ketahui, yang akan datang, itu pengawal kita, bodyguard kita, itu memberikan tahu kepada kita. Seperti cerita Bileam. Saudara masih ingat? Bileam itu adalah Tuhan pakai apa yang dia katakan. Kalau dia katakan kalah, kalah. Katakan menang, dia menang. Tuhan pakai mulutnya untuk menyampaikan firman kepada orang-orang tertentu. Puji Tuhan. Balak waktu itu, Raja Moab dengan orang-orang Midian, mereka gentar melihat ada segerombolan orang besar kumpul keluar dari Mesir. Itu orang-orang Israel. Balak ini ingin mengalahkan mereka. Dia katakan satu-satu jalan harus memanggil Bileam dan mengatakan,
mengutuki mereka. Kalau dengan demikian dia percaya di dalam peperangan dia akan pasti menang. Karena apa yang dikatakan Balak itu tepat terjadi apa yang dia katakan. Maka itu dipanggillah Balak. Jadi Balak dipanggillah Biliam. Jadi Balak mengirim orang-orang khusus untuk memanggil Biliam untuk menserapah, mengutuki orang-orang Israel. Setelah sampai di sana ketemu dengan Biliam, Biliam katakan, tunggulah di sini. Nih, menginaplah 1 malam. Besok saya akan menjawabnya. Karena saya akan mendengar firman Tuhan. Saya akan ketemu Tuhan dulu. Berbicara apa kepada dia. Malamnya Tuhan berkata demikian. Jangan mengutuki orang yang saya berkati. Waktu pagi-pagi dia berkata kepada orang-orang suruhan dari Balak. Dia katakan, aku tidak bisa mengikuti kamu karena Tuhan tidak mengizinkan. Mereka pulang. Setelah pulang Balak mengirim orang yang lebih penting lagi. Dan katakan hadiahnya, apapun hadiahnya yang diminta oleh Biliam akan diberikan kepada Biliam. Dan orang-orang ini berangkat lagi kepada Biliam. Dan Biliam juga sama. Dia katakan, aku akan jawab besok pagi. Silakan aja menginap dulu semalam. Dan malamnya Tuhan katakan, siapa itu? Itu dari Balak, Raja Moab, yang menyuruh orang-orangnya untuk mengikuti mereka. Tuhan katakan, kali ini kamu ikut saja. Tapi ingat baik-baik. Apa yang dikatakan olehku, kata Tuhan, itu yang dikatakan kepada mereka. Jadi tidak boleh mengatakan lain daripada apa yang difirmankan Tuhan kepada Biliam. Waktu pagi-pagi Biliam katakan, oke, aku mengikuti kamu. Akhirnya mereka ketemu Balak. Setelah ketemu Balak, mereka memberikan korban-korban sajian. Dan tanyakan kepada Biliam bagaimana. Dia katakan, aku tidak bisa mengutuki apa yang diberkati Tuhan. Balak gak putus asa, pindah tempat dan pindah tempat lagi. Tetap Biliam tidak mau mengutuki. Dia menepati janjinya. Dia tidak mau mengutuki. Akhirnya Biliam kembali ke tempat asalnya. Dia katakan, walaupun emas seistana apapun, aku tidak bisa mengutuki orang-orang yang diberkati Tuhan. Luar biasa nggak? Ya, luar biasa itu adalah kebenaran, saudara. Jadi Balak akhirnya Biliam kembali lagi ke rumahnya dan Balak pun pergi. Begitulah cerita dari Biliam. Begitu juga dia roh ini adalah roh disebut roh penolong. Menolong apa? Menolong waktu kita tidak bisa berdoa. Menolong waktu kita lupa. Mau berbuat salah, berbuat serong, berbuat jahat, niat-niat jahat. Dia menolong, mengingatkan kita seluruh firman Tuhan kepada kita. Dia menolong, mengingatkan. Luar biasa. Sebab ada jalan yang dianggapnya lurus, tetapi ujung-ujungnya maut, saudara. Kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Karena dia adalah Roh Allah. Dia itu adalah penasehat ajaib. Allah yang maha kuasa. Bapa yang kekal. Dan Raja damai. Dia itu ada di dalam diri kita sebagai bodyguard kita. Mengawasi kita. Memperingati kita.
mencegah kita. Saudara tahu, waktu dia berangkat, Bileam waktu berangkat, tahu apa yang terjadi dalam perjalanan. Tahu-tahu malaikat Tuhan muncul. Hanya keledainya yang dapat melihatnya. Keledainya menyimpang karena takut dengan malaikatnya, menyimpang ke padang. Dipukul oleh Bileam. Dan jalan lagi lurus. Ada tembok. Berdesakan ke tembok sehingga kakinya sakit. Dipukul lagi. Ketiga kali. Jalan yang sempit. Keledai itu berjongkok. Berjongkok dipukul lagi. Keledai itu Tuhan izinkan bisa berbicara. Dia katakan, kenapa engkau memukul aku? Aku setia kepada engkau. Waktu itu Tuhan mencalikan mata Bileam. Ternyata ada malaikat Tuhan dengan pedangnya. Langsung dia turun, berlutut di hadapan malaikat itu. Kata malaikat itu, kalau tidak keledaimu, aku telah membunuh kamu. Dia katakan, kalau begitu, sudah sajalah. Saya kembali lagi. Tidak jadi ketemu Balak. Malaikat Tuhan, teruskan saja perjalananmu. Cuman ingat, bahwa apa yang difirmankan oleh Tuhan, itu yang diperkatakannya, tidak lain, tidak. Demikianlah. Sehingga dia terus perjalanannya ke Balak. Ya. Tetapi kan dia tidak mau menyumpah serapah atau mengutuki orang-orang Israel, dan dia kembali lagi. Puji Tuhan. Dia adalah penolong, penasihat ajaib, dan juga dia sebagai penghibur. Saudara, waktu kita sedih, dihibur. Waktu kita menderita, kita dihibur, diingatkan. Mengucapkan syukur senantiasa di dalam segala hal. Di dalam dunia ini ada senang, ada susah, ada menderita, ada gembira. Semuanya ada di dalam kehidupan kita. Tandanya kita masih hidup. Saya teringat satu cerita. Seorang pria laki-laki. Dia ingin membuat cincin. Dia pergi ke toko emas. Setelah sampai toko emas, ke tukang toko emas, dia katakan, tolong di cincinnya ditulis kata-kata untuk saya. Setelah tukang emasnya itu berpikir, akhirnya diukirlah di cincinnya itu. Waktu dia mengambil, dia baca apa isinya. Yang ini juga pasti berlalu. Bingung dia. Apa ini yang ini juga pasti berlalu? Tetapi karena dia sudah memberikan wewenang untuk menulisnya, akhirnya dia ambil saja. Ternyata beberapa bulan kemudian, dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia ingat perkataan ini. Untuk ini juga pasti akan berlalu. Wah, dia ingat. Oh iyalah, benar ya. Penderitaan tidak selama-lamanya. Pandemi 19 tidak selama-lamanya. Puji Tuhan. Sekarang sudah ada vaksin, luar biasa. Tidak selama-lamanya kita menderita, luar biasa. Waktu dia senang gembira, waktu dia mendapatkan untung dari usahanya, dia gembira. Dia ingat juga, untuk ini pun pasti akan berlalu. Jadi gembira pun akan berlalu. Sengsara penderitaan pun akan berlalu. Karena kita masih hidup di dunia. Bisa menderita, bisa sedih, bisa senang. Tetapi ingat firman Tuhan mengatakan, mengucapkan syukur senantiasa di dalam segala hal, saudara. Saudara ingin umur panjang, saudara? Apa resepnya umur panjang? Nomor satu, bahwa hati yang gembira adalah obat. Itu nomor satu, saudara.
dari olahraga, dari yang lain-lainnya. Nomor satu, hati yang gembira, saudara. Saudara tidak murung, tidak sedih, tidak menyesal. Apapun engkau terima, engkau mengucapkan syukur. Itu baik mengucapkan syukur, tidak baik pun mengucapkan syukur. Karena itu adalah sementara, mengucapkan syukur di dalam segala hal. Ini mood kita. Nomor satu, untuk kesehatan panjang umur. Yang kedua, apa saudara? Yang kedua itu tidur nyenyak. Tidur nyenyak sehari 7-8 jam untuk lansia. Itu memperpanjang umur, saudara. Yang ketiga adalah makanan, saudara. Makanan itu harus diatur, saudara. Jangan apa saja dimakan. Yang penting itu makanan apa, saudara? Makanan adalah yang bergizi. Apa yang bergizi? Tahu, tempe, ikan, itu bergizi. Buah-buahan yang berbiji, itu bergizi. Apalagi, saudara? Selain itu, satu hari makan 1 telur. Apalagi? Minum yang secukupnya. Minum yang secukupnya bagaimana? Pagi 2 gelas, siang 2 gelas, sore 2 gelas, malam 2 gelas. Jadi 8 gelas. Berarti 1,5 sampai 2 liter. Itu memperpanjang umur kita. Dijauhkan dari segala penyakit dalam kehidupan kita. Selain itu adalah olahraga, saudara. Selain makanan, olahraga. Yang keempat itu olahraga. Jadi olahraga itu yang paling akhir. Jadi yang penting adalah mood. Tidur nyenyak, makan teratur. Keempat, olahraga. Itu filosofi orang dunia. Tapi filosofi Tuhan, Roh Kudus yang akan memimpinmu. Pengawal dalam diri kita yang akan memimpin kita, mengingatkan kita, menasihati kita, mengawal kita. Sehingga kita hidup benar, makan yang benar, tidur yang benar, ucapkan syukur senantiasa dalam segala hal. Itu yang akan menjadi luar biasa di dalam kehidupan kita. Roh Kudus memberikan hikmat kepada kita. Orang dunia juga memberikan hikmat kepada orang dunia. Ada orang yang bersaksi, seorang buta. Orang buta itu membeli sayur kepada penjualnya adalah orang yang cacat, anak gadis cacat, tidak punya tangan, hanya kaki. Dia melayani pakai kaki, membungkus sayuran pakai kaki. Orang buta datang untuk membeli sayuran. Waktu dilayani, kasih sayur, dia keluarkan uang di kantongnya, semuanya dikeluarkan. Dia katakan, ambil secukupnya. Secukupnya itu seharga sayur itu. Misalnya harga sayur itu 5.000. Dia ambil yang 10 ribuan. Karena nggak ada 5 ribuan. Dia ambil 10 ribuan dan dia kembalikan 5.000 kepada orang buta itu. Setelah itu orang buta pergi. 2 jam kemudian orang buta datang. Dia katakan, kamu orang yang jujur. Aku keluarkan uang ratusan, puluhan ribu, 20.000, 50.000. Kamu hanya mengambil yang 10.000 dan mengembalikan dengan benar. Kamu orang jujur. Akhirnya dia ambil uang, memberikan kepada orang yang cacat ini. Banyak dia kasihkan uang, 1 gepok uang dikasihkan kepada dia. Luar biasa nggak? Luar biasa, saudara. Itu hikmat yang dia pakai. Ada seorang bapak mempunyai 3 orang anak. 3 orang anak dia ingin memberikan hadiah, ingin memberikan warisan kepada salah satu anaknya. Dia punya 3 anak.
Akhirnya dengan hikmat yang dari Tuhan, dia pergi ke anak yang pertama. Dan dia nginep di sana. Dia minta air 1 gelas waktu sebelum tidur. Dan waktu tidur dan paginya, dia katakan, waduh, aku ngompol. Waduh, itu menantu perempuan. Kan anaknya laki-laki semua. Mantu perempuan mencak-mencak, ngomel, maki-maki. Dan juga katakan, kamu sendiri harus yang menyunci sepainya itu. Galaknya luar biasa, saudara. Dan dia pergi ke anak yang kedua. Begitu juga malamnya dia minta 1 gelas air. Dan paginya dia katakan, aku mau ngompol. Sama juga judesnya, galaknya, menantu perempuannya itu. Akhirnya dia pergi kepada anak yang ketiga. Dan juga dia minta 1 gelas air. Dan besok paginya dia katakan, aku ngompol. Tetapi reaksi dari menantu yang ketiga itu lain. Dia katakan, gak apa-apa. Orang tua ngompol itu gak apa-apa, udah biasa. Bukankah suamiku waktu kecil juga banyak ngompol? Kan gak apa-apa. Wah, luar biasa. Dan dia akhirnya buka rahasianya. Bahwa dia bukan ngompol. Waktu dia minta 1 gelas, dia siram ke kasurnya, ke ranjangnya, supaya basah. Dan dia ingin mengetahui, di antara 3 ini siapa yang paling baik untuk mendapatkan, yang berhak untuk mendapatkan warisan dari dia. Akhirnya warisannya diberikan kepada anak yang ketiga. Dan dia tinggal dengan anak yang ketiga untuk selama-lamanya. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Bagaimana kita ingin kepenuhan Roh Kudus? Kisah Rasul 2 ayat 38 mengatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, saudara. Jadi kita harus bertobat, dibaptis dalam nama Yesus, sehingga kita mendapatkan pengampunan dosa. Dan kita akan menerima karunia Roh Kudus, saudara. Karunia Roh Kudus. Apakah karunia Roh Kudus? Kepenuhan Roh Kudus identik dengan bahasa roh. Di 1 Korintus 12, saudara, ayat ke-8. Karunia-karunia roh diberikan kepada orang-orang, yaitu dengan kata-kata pengetahuan, kata-kata hikmat, kata-kata nubuatan, kata-kata roh, bahasa roh, mujizat, kesembuhan, menafsirkan bahasa roh. Jadi salah satunya adalah bahasa roh. Jadi tidak identik bahwa kepenuhan Roh Kudus adalah berbahasa roh. Jadi kalau kita menerima Roh Kudus, kita berdoa kepada orang lain, dan orang lain itu sembuh. Itu tandanya engkau telah dipenuhi Roh Kudus. Kalau engkau diberikan kata-kata nubuatan, dan ternyata benar, engkau diberikan kata karunia berkata dalam nubuatan. Kalau engkau diberikan kata-kata pengetahuan, bahwa engkau berbicara dan engkau mengetahui apa yang terjadi kepada orang itu, engkau diberikan roh pengetahuan atau diberikan roh hikmat. Saya pengalaman pada waktu itu ada satu wanita tinggi di bawah jemaat saya datang ke tempat saya. Dia katakan, Pak Andi, tolong didoakan. Saya langsung saja, mulut saya berbicara demikian. Minta jodoh ya. Dia bilang, kok Bapak tahu? Saya bilang, saya kagak tahu. Roh Kudus pengawal. Bodyguard saya yang berbicara. Bukan saya yang berbicara. Bodyguard saya itu Allah. Allah sendiri yang tahu. Jadi saya dikaruniai roh pengetahuan seperti itu.
ada sepasang suami istri minta didoain, dan saya berdoa kepada mereka. Saya katakan, saya tumpang tangan kepada istrinya, dan saya berkata demikian, kamu telah melakukan sebaik-baiknya untuk suamimu, tetapi suamimu tidak menerimanya. Setelah selesai, dia katakan, Pak Andi, kok Pak Andi tahu sih? Saya bilang, saya tidak tahu. Itu hanya roh yang ada di dalam diri saya yang mengatakannya. Luar biasa, saudara. Kalau saudara, kepenuhan Roh Kudus itu ada tanda-tanda yang Tuhan sertai dalam kehidupan kita, sehingga kita merasakan bahwa betul Roh Kudus ada di dalam diri kita. Puji Tuhan. Bagaimana untuk menerima Roh Kudus? Matius 7 ayat 7 mengatakan, mintalah, engkau akan menerima. Carilah, engkau akan mendapat. Ketoklah pintu, pintu akan dibukakan bagi kamu. Jadi dengan sungguh-sungguh kita minta, dengan sungguh-sungguh kita mencari, dengan sungguh-sungguh kita mengetok, pasti kita akan mendapatkan kepenuhan Roh Kudus, saudara. Luar biasa, luar biasa. Di Kisah Rasul 10 ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Jadi waktu khotbah, Petrus waktu khotbah, waktu memberitakan firman Tuhan, dan mereka penuh Roh Kudus. Sekarang saya memberitakan firman Tuhan, saudara minta dengan sungguh-sungguh, dan saudara kepenuhan Roh Kudus. Di Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4, waktu Pentakosta. Hari Pentakosta, semua orang berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan. Berikutnya adalah Kisah Rasul 8 ayat 17. Kemudian keduanya, yaitu Rasul Petrus dan Yohanes, menumpangi tangan di atas mereka. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Waktu itu di Samaria, orang-orang sudah bertobat, tapi belum menerima Roh Kudus. Maka dikirimlah Petrus dengan Yohanes datang ke sana, dan menumpangkan tangan kepada mereka. Dan mereka semua penuh Roh Kudus. Saudara, karunia-karunia Roh itu penting nggak? Penting. Tapi ada yang lebih penting dari karunia-karunia Roh itu. Kalau kita baca di 1 Korintus 12 ayat 31. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Jadi di atas karunia-karunia itu ada yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama. Jadi Tuhan akan menunjukkan kepada kita apa yang lebih utama. Apa yang lebih utama, saudara? 1 Korintus 13 ayat 1 dan 2 adalah jawabannya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kita bisa menyembuhkan orang, melakukan mukjizat, nubuatan, bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Kalau tidak ada kasih, saudara, tidak ada gunanya. Menurut saya kasih adalah singkatan dari kepada Allah serahkan isi hatimu. Artinya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan,
dengan segenap akal budi kita mengasihi Allah. Mengasihi Allah dengan 100% saudara. Maka itu pada saat ini saya percaya, saya sudah berfirman seperti Petrus berfirman. Saudara minta pada saat ini, saya akan berdoa dan saya percaya Tuhan akan memenuhi semua yang melihat tayangan ini, menerima Roh Kudus, dan setelah itu praktekkan dalam kehidupanmu. Ada yang sakit, saudara doakan, dan saudara lakukan apa yang dipintakan Tuhan dalam kehidupanmu, dan kau akan melihat tanda-tanda ini menyertai orang benar. Ternyata benar adanya. Saudara akan bisa melihat. Mungkin melihat mujizat, melihat kesembuhan, berkata-kata dengan pengetahuan, berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan nubuatan, berbahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh sendiri. Luar biasa, luar biasa. Waktu puji-pujian, nanti saya akan nyanyikan puji-pujian. Dengan itu, saya akan berdoa. Dan saya percaya, waktu puji-pujian diangkat, Tuhan hadir. Dan saudara semua yang melihat tayangan ini, dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk menyembahmu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapa surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai dengan firman-Mu waktu Petrus memberitakan firman Tuhan, yang mendengar mereka kepenuhan Roh Kudus. Penuhi. Waktu anak-anak-Mu melihat tayangan ini, mereka meminta dengan sungguh-sungguh. Mencari dengan sungguh-sungguh. Mengetahui dengan sungguh-sungguh. Tuhan penuhi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan iman percaya, mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam satu nama. Nama di atas segala nama. Penguasa langit dan bumi dengan seisinya. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Sesuai kebiasaan kami, minggu pertama kita akan ada perjamuan kudus. Tapi saya ingin memberikan penjelasan mengenai perjamuan kudus. Yohanes 6 ayat 53, 54, 56 berkata demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Kita tidak mempunyai hidup kalau tidak makan, minum perjamuan kudus.
Yang kedua, 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang mempunyai hidup yang kekal. Bayangkan saudara, melalui perjamuan kudus, kita memperoleh hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Bukan hidup yang kekal saja. Waktu ke akhir zaman kita dibangkitkan hidup bersama-sama dengan dia untuk selama-lamanya. Yang ketiga, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Luar biasa saudara. Melalui perjamuan kudus kini, kita tinggal di dalam Tuhan. Tuhan tinggal di dalam diri kita masing-masing. Maka ini perjamuan kudus ini penting sekali. Maka pada saat ini angkatlah roti yang ada di tanganmu. Saya akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau telah memanggil, memilih kami. Engkau telah membenarkan kami, telah mengampuni kami, dan kami diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Siapakah kami Tuhan? Menjadi kesayanganmu. Siapakah kami Tuhan? Menjadi biji matamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk pengorbananmu. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada sekarang. Karena kasih karunia yang dari Tuhan sendiri. 1 Korintus 11 ayat 23 mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia disahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang disahkan bagi kamu, bagi kamu, bagi kamu, bagi kamu semua. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memakannya. Angkatlah cawan ini tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama meminumnya. Ucapkan terima kasih dengan bahasa kita masing-masing. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa bahwa Engkau telah memanggil kami, memilih kami dari sekian banyak orang Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak-Mu. Kami diampuni dosa-dosa kami. Kami diselamatkan dan kami dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan menutup pada saat ini. Dan saya akan berdoa dulu untuk semua yang melihat tayangan ini. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami butuh Roh Kudus yang ada di dalam diri kami. Sebagai pengawal, sebagai bodyguard yang luar biasa. Yang memperingati kami Tuhan. Sehingga kami berjalan di jalan yang lurus, di jalan yang benar, di jalan sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga pengawal, bodyguard kami akan memimpin, membimbing, mengawal kami sampai tujuannya yaitu surga. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam pimpinan-Mu. Mereka yang melihat Tuhan, mungkin mereka butuh pertolongan yang datang daripada Engkau. Kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha tahu, mengetahui kesulitan-kesulitan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau mereka kesulitan keuangan, Tuhan jamah, Tuhan buka jalan bagi mereka yang mencarinya Tuhan. Kami percaya hikmat yang datang daripada Engkau. Kau berikan kepada mereka, sehingga mereka merasakan Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup di dalam orang-orang percaya. Begitu juga mereka yang tidak punya pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan sesuai dengan kepintaran mereka, kepandaian mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya dengan iman percaya, pekerjaan
telah didapatkan. Untuk mereka yang berusaha dagang, Tuhan sendiri menjamahnya dengan hikmat Tuhan. Dengan dagangannya Tuhan. Mungkin dagangannya dialihkan ke dagangan-dagangan yang online atau yang lainnya. Sehingga mereka pun Engkau cukupi untuk kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kalau ada yang sakit, Tuhan Engkau yang menyembuhkan yang sakit. Bilul-bilul-Mu menyembuhkan mereka yang sakit. Pada saat ini, mereka yang meminta, memohon kepada Engkau untuk disembuhkan. Tuhan jamah dimanapun mereka berada. Tidak kurang panjang tangan-Mu untuk menjamah mereka. Dan menyembuhkan mereka. Jadilah sembuh, jadilah tahir. Sesuai dengan iman percaya mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Angkatlah kedua belah tangan. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan telah memberkati anak-anak-Mu yang melihat tayangan ini. Firman Tuhan yang ditaburkan, diberitakan dalam hati jiwa roh mereka. Bakal bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Yesus Kristus. Persekutuan persatuan penghiburan dari Roh Kudus. Yang menghibur dan mempersatukan umat-Mu. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam satu nama. Nama di atas segala nama. Penguasa langit dan bumi dengan seisinya. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.